Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati Tuhan. Sate pagi hari ini bertemakan iman yang mati. Firman Tuhan terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 22. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Suatu kali seorang teman men-forward kisah tentang bagaimana Steve Jobs kelaparan dan masuk ke sebuah kuil Hare Krishna untuk mendapat makanan pada Minggu malam. Lalu tulisan itu diakhiri dengan pertanyaan, mungkinkah sekarang dia berada di sorga jika seseorang memenangkannya bagi Krishna dengan memberikan makanan 1 kali seminggu? Kemudian saya searching untuk mendapatkan kebenaran alasan Jobs memilih menjadi pengikut agama lain dan meninggalkan kekristenan. Saya menemukan beberapa artikel, terutama pembahasan langsung dari biografi Steve Jobs sendiri yang dituliskan oleh Walter Isaacson. Tertulis bahwa Steve Jobs memilih untuk meninggalkan kekristenan sejak masa ia berusia belasan tahun, bukan karena soal makanan, melainkan karena foto yang dilihatnya di Life Magazine tahun 1968 dengan 2 orang yang kelaparan di Afrika. Ia datang kepada pendetanya sambil mengangkat jari telunjuknya. Jobs bertanya, "Apakah Tuhan tahu bahwa saya akan mengangkat jari telunjuk saya?" Lalu Jobs melanjutkan pertanyaannya sambil mengeluarkan foto dari majalah tersebut. "Apakah Tuhan tahu apa yang terjadi kepada anak-anak itu?" Jawaban pendetanya tidak memuaskan dia. Sejak saat itu Jobs meninggalkan gereja. Jobs marah kepada Tuhan yang tidak mampu menolong orang-orang miskin dan kelaparan di dunia ini. Jobs berkata kepada Isaacson bahwa yang utama dari nilai kekristenan menjadi kabur ketika terlalu menekankan kepada hidup di dalam iman tanpa perbuatan daripada hidup seperti Yesus dan melihat sebagaimana Yesus melihat. Selama kehidupan manusia masih ada, penderitaan masih akan tetap ada. Bagaimana kita melihatnya? Kalau Jobs memilih marah kepada Tuhan demi melihat penderitaan di dunia ini, tidak demikian dengan Bunda Teresa. Ketika dia melihat penderitaan, kemiskinan dan kelaparan, dia memilih menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka. Ya, Bunda Teresa mengambil keputusan untuk terlibat langsung dalam mengentaskan masalah tersebut. Hari ini kita seakan ditantang. Sikap apa yang akan kita ambil ketika melihat penderitaan dari umat manusia? Marah kepada Tuhan tetapi berpangku tangan dan bersikap cuek, atau sebaliknya justru rela menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam mengentaskan penderitaan tersebut? Yakobus banyak berbicara tentang iman dan perbuatan. Intinya, iman tanpa perbuatan adalah mati, alias omong kosong. Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Di pertengahan tahun 2025 ini, mari kita berlomba-lomba menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi sesama. Mari tunjukkan iman kita dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, ketika aku melihat penderitaan sesamaku, mampukan aku bergerak untuk menolongnya. Beriku kepekaan melihat kebutuhan sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.
baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik